Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat well to do sekalian, apa kabar pagi ini? Tentunya sehat semua kan? Sahabat well to do, pagi ini kita berada di Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT, dan kita akan mengikuti sholat Idul Adha tahun 1443 Hijriah ini di Masjid Kebanggaan warga Jawa Tengah ini. Selain mengikuti sholat Idul Adha di masjid yang berkapasitas 20.000 jamaah ini, kita juga akan mengeksplor keunikan dan keistimewaan Masjid Agung Jawa Tengah ini. Sahabat well to do sekalian, hari ini Minggu tanggal 10 Juli tahun 2022, Masjid Agung Jawa Tengah menggelar sholat Idul Adha berjamaah yang diikuti ribuan masyarakat Kota Semarang dan sekitarnya. Pagi ini kita tiba di Masjid Agung Jawa Tengah pada pukul 06.10 waktu Indonesia Barat. Dan rencananya sholat Idul Adha akan digelar pada pukul 06.35 waktu Indonesia Barat. Tampak masyarakat berduyun-duyun mendatangi MAJT yang sungguh megah ini. Mereka datang dari berbagai penjuru kota Semarang untuk mengikuti sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini. Tampak parkiran baik parkir roda 2 maupun roda 4 sudah mulai disesaki dengan kendaraan jamaah. Kita akan melihat keramaian jamaah ini dari pelataran masjid hingga menuju ke dalam ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah ini. Yuk sahabat well to do sekalian, ikuti terus vlog ini. Sholat Idul Adha di MAJT ada 3 pintu dibuka, kapasitas 20.000 jamaah. Masjid Agung Jawa Tengah Kota Semarang bakal menggelar sholat Idul Adha 1443 Hijriah 2022 pada Minggu 10 Juli. Jumlah maksimal daya tampung Masjid Agung ini terdapat puluhan ribu jemaah. Pelaksanaan sholat Idul Adha akan dimulai pada pukul 06.35 WIB. Imamnya nanti Kiai Haji Ulil Absor dan khotib Wakil Gubernur Jawa Tengah Gus Tad Yassin Maimun. Beni menjelaskan MAJT dapat menampung jemaah dengan kapasitas maksimal. Pihaknya telah menyiapkan tempat di serambi masjid atau bawah payung dan di sekitar kolam. Masjid Agung Jawa Tengah masih bisa menampung 20.000 jemaah, tuturnya. Masjid yang memiliki payung raksasa seperti di Masjid Nabawi itu membuka 3 akses pintu gerbang bagi jamaah. Selain gerbang utama di Jalan Gajah Raya, pihaknya membuka pintu gerbang Jalan Arteri Soekarno-Hatta dan sebelah selatan di Jalan Jolotundo. Dari Arteri Soekarno-Hatta bisa masuk ke relokasi Pasar Johar ribuhnya. Pihaknya menjamin pelaksanaan ibadah sholat Idul Adha tahun ini berjalan dengan lancar. Masyarakat diimbau tetap mematuhi protokol kesehatan dengan baik. Pelaksanaan dilakukan seperti biasa, tetapi tetap kami terapkan protokol kesehatan, paparnya. Sementara waktu penyembelihan hewan kurban akan dilaksanakan pada Senin 11 Juli. Jumlah hewan kurban saat ini ada 33 ekor, terdiri dari 11 ekor sapi dan 20 ekor kambing. Sholat Idul Adha di MAJT kali ini diimami oleh Imam Besar Masjid Agung Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Ulil Absor AH, dan khotibnya Wakil Gubernur Jawa Tengah, yaitu Kiai Haji Tad Yassin Maimun. Sementara menurut informasi Gubernur Jateng Ganjar Pranowo melaksanakan sholat Idul Adha di Plaza Simpang 5 Semarang.
Dalam khutbahnya, Kiai Haji Tad Yasin Maimun mengajak masyarakat untuk menjadikan momentum Idul Adha menjadi komunikasi perdamaian. Beliau juga menyampaikan bahwa Idul Adha kali ini menjadi sangat spesial bagi umat Islam di Indonesia, di mana saudara kita dari Indonesia dapat melaksanakan ibadah haji setelah 2 tahun kemarin jamaah haji dibatasi akibat pandemi COVID-19. Selain itu, kita juga merasakan bahagia karena Idul Adha kali ini kita sudah berada pada era post-Covid yang semakin longgar berkegiatan dengan masa besar. Tentunya dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Kebahagiaan kembali, kita bangga Indonesia telah dikenalkan oleh Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo tentang pentingnya perdamaian dunia dengan melakukan lawatan ke Ukraina dan Rusia. Semua itu adalah tidak lepas dari semangat perjuangan dan pengorbanan yang sangat luar biasa. Sebab semua manusia merupakan hamba Allah yang dituntut untuk selalu berjuang dan menghadapi semua kenyataan yang ada. Terbukti umat Islam Indonesia dapat berjuang dan berkorban dengan semangat persaudaraan menghadapi pandemi hingga hari ini. Kiai Haji Tad Yasin juga menyoroti terjadinya penyakit PMK, penyakit mulut dan kuku pada hewan, yang marak menyerang hewan ternak akhir-akhir ini. Manusianya sembuh, sekarang ternaknya yang sakit, kata sebagian orang, sambung beliau. Kita sebagai hamba Allah tidak boleh patah semangat. Idul Adha menjadikan kita umat Islam untuk semakin menguatkan jati diri dan identitas manusia, bahwa sebagai hamba Allah tidak boleh patah semangat. Selain itu, Kiai Haji Tad Yasin juga menyampaikan soal Idul Adha atau bodo besar kata orang Jawa, yaitu hari raya besar, karena di hari ini umat Islam selesai melaksanakan ibadah haji di Arafah dan juga melaksanakan penyembelihan hewan kurban. Ada 2 peristiwa yang ditekankan, yaitu haji dan kurban. Kiai Haji Tad Yasin juga menyampaikan pentingnya dan fungsi ibadah haji bagi umat Islam yang diwajibkan seumur hidup sekali bagi yang mampu ini. Beliau juga menyampaikan soal sejarah dan hikmah daripada kurban menurut sejarah yang dimuat dalam Al-Quran. Ibadah kurban bukan sebatas mementingkan ibadah lahiriah, berupa menyembelih dan menyedekahkan hewan ternak kepada orang lain, terutama fakir dan miskin. Akan tetapi ada hal yang penting, yakni nilai ketulusan dan keikhlasan manusia untuk mendekatkan diri pada Allah Sang Pencipta. Inti dari khutbah beliau ada 3 hal. Pertama, betapa pentingnya komunikasi dan kehidupan beragama, berbangsa dan bernegara. Haji dan kurban menjadi salah satu ibadah yang mengajak pentingnya komunikasi uluhiyah atau ketuhanan dan insaniyah atau kemanusiaan. 2. Ibadah haji dan kurban dapat menjadi penyemangat dalam kehidupan manusia yang harus tunduk dan patuh kepada ajaran-ajaran Islam. 3. Ibadah haji dan kurban mengajak semangat kasih sayang manusia yang dalam kehidupan sehari-hari dapat tenang dan damai penuh dengan persatuan dan persaudaraan, agar dapat menjadi suasana yang tenang dalam beribadah. Sahabat Well to Do sekalian, keistimewaan Masjid Agung Jawa Tengah punya payung raksasa seperti Masjid Nabawi di Madinah. Masjid Agung Jawa Tengah merupakan masjid yang megah yang ada di Semarang, Jawa Tengah. Masjid ini dibangun pada tahun 2001 dan baru diresmikan pada tanggal 14 November 2006. Luas masjid Provinsi Jawa Tengah ini mencapai 10.000 meter persegi dengan kapasitas antara 6.000 sampai 10.000 jamaah. Lokasi Masjid Agung Jawa Tengah sendiri berada di Jalan Gajah Raya, Sambirjo, Kecamatan Gayamsari, Kota Semarang, Jawa Tengah. Secara Masjid Agung Jawa Tengah, keberadaan Masjid Agung Jawa Tengah ini tidak dapat dipisahkan dari Masjid Agung Semarang atau Masjid Kauman Semarang. Pasalnya, Masjid Agung Jawa Tengah dibangun setelah kembalinya tanah banda atau harta
wakaf milik Masjid Agung Semarang. Awalnya Masjid Agung Semarang memiliki tanah banda wakaf seluas 119.127 hektar. Tanah banda tersebut lantas ditukar guling dengan tanah seluas 250 hektar di Kabupaten Demak. Proses tukar guling itu dilakukan dengan PT Sambirjo, namun dalam prakteknya dialihkan kepada PT TENS Indo Cipto Siswojo. Hanya saja tanah 250 hektar di Demak ternyata tidak ada dengan berbagai alasan. Alhasil tanah banda wakaf Masjid Agung Semarang hilang akibat kesalahan dalam pengelolaannya. Proses hukum kemudian bergulir agar Masjid Agung Semarang bisa mendapatkan kembali tanah-tanahnya. Namun dari proses di tingkat Pengadilan Negeri Semarang hingga kasasi di Mahkamah Agung, pihak masjid selalu kalah. Maka dibentuklah tim terpadu yang berisi sejumlah unsur di pemerintahan Provinsi Jawa Tengah. Pada tanggal 17 Desember 1999, ribuan umat Islam juga bergerak melakukan long march untuk menekan pihak Cipto Siswoyo agar mengembalikan tanah milik masjid. Setelah tekanan demi tekanan itulah Cipto Siswoyo mau mengembalikan tanah banda masjid yang dipegangnya, yaitu seluas 69,2 hektar. Penyerahan tersebut dilakukan pada tanggal 8 Juli tahun 2000. Untuk menandai kembalinya tanah masjid, maka ada usulan untuk menggunakan 10 hektar di Jalan Gajah Raya untuk dibangun masjid pula. Masjid yang dibangun di atas lahan 10 hektar dari tanah Masjid Agung Semarang inilah yang kemudian menjadi Masjid Agung Jawa Tengah atau MAJT. Sedangkan dari arah Solo Selatan bisa ditempuh dari jalan tol Jatingaleh dan keluar di pintu Tembalang. Dari pintu tol Tembalang masyarakat bisa mengambil arah kanan ke arah Kaligawe, Demak. MAJT juga bisa diakses melalui Jalan Kartini Raya, kemudian lewat Jembatan Kartini melalui Jalan Ontaraya dan Jalan Medoho Raya tembus ke Jalan Gajah Raya. Keistimewaan Masjid Agung Jawa Tengah dapat dilihat dari perpaduan gaya arsitekturnya. Gaya arsitektur masjid ini merupakan perpaduan antara gaya Jawa, Timur Tengah dan gaya arsitektur Yunani. Arsitektur Jawa dapat dilihat dari bentuk tajukan di bawah kubah utama. Arsitektur Timur Tengah dapat dilihat dari bentuk kubah dan 4 menaranya. Sedangkan gaya Yunani pada 25 pilar kolasium yang dipadukan dengan kaligrafi Arab. Masjid ini diarsiteki oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani yang mengusung filosofi perwujudan perkembangan Islam di tanah air. Filosofi ini dalam Candra Sengkala dapat dirangkai menjadi kalimat Sucining Guna Gapuraning Gusti, yang berarti Tanah Jawa 1943 atau tahun Masehi 2001. Bagian plaza masjid terdapat banner yang diberi nama Gerbang Al-Konatir atau megah dan bernilai. Terdapat 25 tiang pada gerbang ini yang melambangkan 25 jumlah Nabi dan Rasulullah. Bagian plaza ini luasnya sekitar 7.500 meter persegi yang dilengkapi dengan 6 payung raksasa. Payung raksasa ini dapat dibuka dan ditutup secara otomatis yang mengingatkan pada Masjid Nabawi di Madinah. Ruang utama Masjid Agung Jawa Tengah digunakan sebagai ruang sholat utama. Di dalamnya terdapat Al-Quran raksasa karya santri Pondok Pesantren Al-As'ariyah Kalibeber Wonosobo. Ukuran mushaf akbar ini 145 cm x 95 cm dan diletakkan di Museum Sejarah Islam pada lantai 2 Menara Al-Husna MAJT. Pada sisi timur masjid, pengunjung dapat menemukan beduk raksasa bernama Beduk Ijo Mangunsari. Beduk ijo ini karya Ki Haji Ahmad Sobari asal Tinggar Jawa, Jatilawang, Purwokerto, Banyumas. Tempat wudhu berada di bagian bawah bangunan utama yang terdiri dari 93 kran pria dan 56 kran wanita. Masjid Agung Jawa Tengah juga dilengkapi dengan wisma penginapan Geraha Agung yang berkapasitas 23 kamar berbagai kelas. Masjid Agung Jawa Tengah dirancang dalam gaya arsitektural campuran Jawa, Islami, dan Romawi. Diarsiteki oleh Insinyur Haji Ahmad Fanani dari PT
Taylor 6 Jakarta yang memenangkan sayembara desain MACT tahun 2001. Bangunan utama masjid beratap limas khas bangunan Jawa, namun di bagian ujungnya dilengkapi dengan kubah besar berdiameter 20 meter, ditambah lagi dengan 4 menara masing-masing setinggi 62 meter di setiap penjuru atapnya sebagai bentuk bangunan masjid universal Islam, lengkap dengan 1 menara terpisah dari bangunan masjid setinggi 99 meter. Gaya Romawi terlihat dari bangunan 25 pilar di pelataran masjid. Pilar-pilar bergaya Kolosium Roma di Romawi dihiasi kaligrafi yang indah, menyimbolkan 25 nabi dan rasul. Di gerbang ditulis 2 kalimat syahadat. Pada bidang datar tertulis huruf Arab Melayu, Sucining Kuno, Gapuraning Gusti. Masjid Agung Jawa Tengah ini selain disiapkan sebagai tempat ibadah, juga dipersiapkan sebagai objek wisata religius. Untuk menunjang tujuan tersebut, Masjid Agung ini dilengkapi dengan wisma penginapan dengan kapasitas 23 kamar berbagai kelas, sehingga para peziarah yang ingin bermalam bisa memanfaatkan fasilitas. Daya tarik lain dari masjid ini adalah Menara Al-Husna atau Al-Husna Tower yang tingginya 99 meter. Bagian dasar dari menara ini terdapat studio radio DAIS Dakwah Islam dan pemancar TV-ku. Sedangkan di lantai 2 dan lantai 3 digunakan sebagai museum kebudayaan Islam. Dan di lantai 18 terdapat kafe muslim yang dapat berputar 360 derajat. Lantai 19 untuk menara pandang dilengkapi 5 teropong yang bisa melihat kota Semarang. Pada awal Ramadan 1427 Hijriah lalu, teropong di masjid ini untuk pertama kalinya digunakan untuk melihat Ru'yatul Hilal oleh tim Ru'yah Jawa Tengah dengan menggunakan teropong canggih dari Boska. Di dalam area MACT terdapat Menara Asmaul Husna setinggi 99 meter, terdiri dari lantai 1 untuk studio radio DAIS MACT dan pemancar TV-ku, lantai 2 untuk Museum Perkembangan Islam Jawa Tengah, lantai 18 rumah makan berputar, lantai 19 gardu pandang kota Semarang, dan lantai 19 tempat Ru'yatul Hilal. Area serambi Masjid Agung Jawa Tengah dilengkapi 6 payung raksasa otomatis seperti yang ada di MACT Masjid Nabawi. Tinggi masing-masing payung elektrik adalah 20 meter dengan diameter 14 meter. Payung elektrik dibuka setiap sholat Jumat, Idul Fitri, dan Idul Adha dengan catatan kondisi angin tidak melebihi 200 knot. Tetapi jika pengunjung ada yang ingin melihat proses pengembangannya, payung tersebut bisa menghubungi pengurus masjid. MACT memiliki koleksi Al-Quran raksasa berukuran 145 x 95 cm yang ditulis tangan oleh Dr. Andes Hayatuddin dari Pondok Pesantren Al-Asariyah Kalibeber, Mojo Tengah, Wonosobo. Lokasi berada di dalam ruang utama tempat sholat. Beduk raksasa berukuran panjang 310 cm, diameter 220 cm, merupakan replika beduk Pendowo Purworejo, dibuat oleh para santri Pondok Pesantren Al-Falah, Tinggarjaya, Jatilawang, Banyumas, asuhan Ki Haji Ahmad Sobri, menggunakan kulit lembu Australia. Sementara tongkat Hotep MACT merupakan tongkat pemberian Sultan Hasanah Bolkiah dari Brunei Darussalam. Demikian vlog kali ini. Setelah kita selesai mengikuti sholat Idul Adha 1443 Hijriah ini, dan kita juga sudah mengeksplor keunikan serta keistimewaan Masjid Agung Jawa Tengah ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.